Izinkan kami masuk ke dalam hadirat, membawa dupa yang wangi di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu hidup memuji memuliakan nama Tuhan.
terjadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang kami kenal di dalam nama Yesus. Pengurapan-Mu dinyatakan, kemerdekaanmu dinyatakan, kemenanganmu dinyatakan. Kami fresh di dalam segala aspek hidup kami. Kami sehat dalam hidup kami semuanya, sebab Allah yang ada di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri saudara? Siap untuk memuji Tuhan? Lebih dahsyat buat Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar. Dia yang layak dipuji. Dia yang layak disembah. Kita memberikan Haleluya.
Tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Bila kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini Tuhan, itu bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Terima kasih. Kekuatanku
hati-hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Sejauh langit Engkau begitu besar Tuhan. dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Angkat hatimu, katakan Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkau begitu baik Tuhan. Penuhi hati kami yang Penuhi setiap hati kami Tuhan. menyembah-Mu, Boleh senantiasa bersyukur. Yesus. Boleh senantiasa bersyukur. Sejauh langit Begitu besar kasih-Mu. dari bumi, Engkau baik Tuhan. begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Firman-Mu berkata, kami harus berdoa dan berjaga-jaga. Sebab dunia sebentar lagi akan lenyap dengan segala keinginan. Bahkan kami melihat, kalau kami melihat tanda-tanda, melihat perubahan zaman, melihat gejolak-gejolak, ada begitu banyak hal yang telah menunjukkan kehidupan kami sekarang ini tidak bisa dibuat main. Iblis bekerja keras, waktunya begitu sangat singkat. Maka dia berusaha terus-menerus untuk menghilangkan iman, kepercayaan, kekuatan untuk kami selalu bergantung kepada Tuhan. Bapa, kami ingin terus-menerus dikuatkan, diteguhkan. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami. Roh Kudus urapi kami, supaya kami memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan jahat ini, di tengah-tengah zaman akhir ini, supaya kami kemudian tidak menjadi orang-orang yang terhilang dari hadapan, tapi kami menjadi orang-orang yang ditemukan di hadapan, dan kami menjadi orang-orang yang secara pasti bersama-sama dengan Engkau di rumah-Mu yang kekal. Terima kasih ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita
rasanya lama tidak bertemu dengan jemaat karena kesibukan di luar. Dan saya membantu beberapa gereja-gereja yang sedang mengalami masalah-masalah kesulitan. Ya, mari kita akan membuka dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Hari ini saya akan bicara tentang pulih kesadaran. Lukas pasal yang ke-15, mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Mari kita akan membaca bersama-sama ya ayat ini. Injil Lukas pasal yang ke-15, mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Pada hitungan yang ketiga kita akan membaca bersama-sama ya. Sudah mendapatkan ayat ini Bapak Ibu? Amin. Oke, mari kita akan mulai. 1, 2, 3. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Kita mulai lagi. Oke, sudah siap semuanya? Amin. Sudah dapatkan ayat ini? Amin. Sudah siap membaca bersama-sama? Oke, di depan juga. Ya, oke. 1, 2, 3. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab Tuhanku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan melakukannya, karena kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi kehidupan bagi kita semua. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu kenyataan-kenyataan hidup yang tidak kita inginkan di keseharian kita, yaitu mati suri. Mati suri itu adalah satu kondisi di mana seseorang kelihatannya hidup, tetapi dia terbaring di rumah sakit. Dia bernafas, tetapi matanya tidak bisa memelekkan. Dia mungkin telinganya masih bisa mendengar, tapi dia tidak bisa melakukan aktivitas. Dia tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Kesadarannya tidak berfungsi. Dia tidur, walaupun dia hidup. Dia mungkin bergantung kepada satu alat-alat yang berhubungan dengan kecanggihan metodologi supaya dia bisa hidup. Mati suri adalah satu kondisi. Sekalipun dia hidup, sekalipun dia mungkin bisa mendengar, tetapi dia tidak bisa melakukan aktivitas. Dia kehilangan kesadaran otaknya. Dia kehilangan kesadaran akal dia. Dia kehilangan kesadaran dalam banyak hal. Makanya dia tidak berfungsi di dalam kehidupan dia. Gambaran ini juga menunjukkan tentang bagaimana kehidupan kekristenan kita sekarang ini. Gambaran ini menunjukkan tentang kekristenan kita modern sekarang ini. Bagaimana orang Kristen mereka melakukan kegiatan kehidupan mereka. Mereka melakukan kegiatan pekerjaan mereka. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas mereka semuanya. Tapi mereka kehilangan kesadaran dalam iman mereka. Mereka kehilangan kesadaran dalam rohani mereka. Mereka kehilangan kesadaran secara kodrat ilahi mereka semuanya. Mereka hidup, tetapi mereka sebenarnya tidak sadar realitas kehidupan kita sekarang ini adalah satu kehidupan yang betul-betul membutuhkan satu penanganan yang sangat serius. Satu kehidupan yang membawa kita semuanya. Harusnya kita makin mendekat kepada Tuhan, makin mencari kepada Tuhan, makin memantapkan kekuatan iman dan rohani kita semuanya. Makin kita dekat sama Tuhan, makin bergantung sama Tuhan, makin memburu Tuhan, makin mencari Tuhan, makin mengejar Dia lebih dari apapun juga. Tapi karena kita mati suri, itu sebabnya kesadaran kita akan Allah begitu sangat tidak berfungsi. Karena kita mati suri secara rohani, maka kesadaran akan kekekalan itu tidak lagi kepikir. Kenapa? Karena kita tidak bisa berpikir tentang kenyataan itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, waktu Yesus memberikan perumpamaan tentang dirham yang hilang ini, dia sedang berbicara kepada jemaat, dia berbicara kepada umat. Tetapi secara khusus ini merupakan satu satir, satu perumpamaan yang dibuat oleh Yesus supaya orang-orang Farisi yang merasa dirinya baik, yang merasa dirinya rohani, yang merasa dirinya suci, yang merasa dirinya bermoral, yang merasa dirinya begitu sangat unggul, dan akhirnya dia sombong rohani dan menempatkan orang lain itu di bawah standar dia, dan membawa diri dia melihat dan menghakimi orang lain, dan membawa dia menjadi standar kehadiran kehidupan orang lain. Ternyata dibongkar
mereka kehilangan sesuatu yang esensi. Orang-orang Farisi, para imam, orang-orang yang melayani sebagai imam Lewi, mereka terus berfokus kepada dunia, memikirkan dunia. Jangan heran akhirnya ruang rohani dipakai menjadi kendaraan oleh orang Farisi, oleh ahli Taurat, hanya untuk memperkaya diri mereka sendiri. Jauh dari pikiran mereka semuanya bagaimana mencari Tuhan. Jauh dari pikiran mereka semuanya bagaimana mengimplementasikan firman dalam wilayah kasih yang nyata. Jauh dari mereka semuanya bagaimana mereka bersentuhan dengan orang-orang kekurangan. Jauh dari pikiran mereka bagaimana mereka bersentuhan dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Mereka menjauh dari para pelacur. Mereka menjauh dari kehidupan yang dianggap porak-poranda. Mereka menjauh dari para Farisi, dari pengungut cukai. Mereka menjauh dari itu semuanya. Sebab mereka merasa dirinya paling super baik, paling rohani, dan paling unggul dalam banyak hal. Tetapi perumpamaan itu kemudian menjelaskan secara hakiki betapa orang Farisi ahli Taurat sebenarnya adalah orang yang sedang mati suri. Kesadaran mereka akan Tuhan, kesadaran mereka kepada kekekalan, kesadaran mereka akan kerohanian, kesadaran mereka akan Tuhan sama sekali tidak ada. Walaupun aktivitasnya kelihatannya seperti bergerak, tetapi pada akhirnya, pada kenyataannya mereka adalah mati suri. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di pasal-pasal sebelumnya, Yesus itu membicarakan tentang satu kenyataan dunia ini. Dia berbicara dunia makin hari itu makin jahat. Dia berbicara tentang kesudahan akhir zaman. Dia berbicara tentang penderitaan. Itu sebabnya kalau kita membaca perumpamaan ini diikat dengan satu peringatan yang sangat penting. Berdoa dan berjaga-jagalah. Peringatan itu, perumpamaan ini diikat dalam satu peringatan yang sangat penting, yaitu berdoa dan berjaga-jaga. Saya berharap kita semuanya menyadari bahwa kita semua ini tidak mati suri. Kita bukan orang Kristen yang mati suri. Kehilangan kesadaran kita akan Tuhan, kehilangan kesadaran kita akan kebenaran, kehilangan kesadaran kita akan roh Tuhan, kehilangan kesadaran kita hakikatnya dalam kekekalan kesurgawian kita. Sampai akhirnya kita tidak pernah menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting dari apa yang kita tekuni. Ada sesuatu yang jauh lebih penting dari apa yang kita kumpuli di usia sampai 70 tahun itu. Apa itu? Kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi satu peringatan yang serius bagi gereja Tuhan di dunia modern sekarang ini. Supaya kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang mati suri, kehilangan kesadaran, kehilangan segala fungsi iman, kehilangan segala fungsi rohani, kehilangan segala fungsi hal-hal berkaitan dengan kodrat ilahi, sehingga kita tidak bisa melihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang jauh lebih penting dari hal dunia ini. Makanya Yesus bilang begini, dunia sebentar lagi akan hilang dengan segala keinginannya, tapi firman Tuhan yang akan berdiri di dalam kekekalan. Nah, kepada yang mudah hilang, kepada yang fana, kita mengerahkan seluruh tenaga, kita mengerahkan seluruh emosi kita mengerahkan segala sesuatu demi mendapatkan. Tetapi kepada sesuatu yang kekal, karena kita mati suri, hilang kesadarannya, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih hebat dibandingkan kita memikirkan apa yang fana itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka ini menjadi satu hal yang penting bagi kita semuanya. Bagaimana orang-orang Kristen diingatkan supaya mereka semuanya tidak kehilangan kesadaran, supaya mereka tidak mati suri, tetapi mereka bangkit pulih di dalam kesadaran seperti yang diumpamakan oleh Yesus. Maka Yesus bicara kepada para Farisi, Yesus bicara kepada umatnya, ingat, hati-hati, jangan sampai fungsi iman, jangan sampai fungsi rohani, jangan sampai fungsi karakter Kristus itu mati karena kita adalah orang-orang yang kehilangan kesadaran. Jangan sampai. Maka Yesus kemudian memberikan kepada mereka semuanya sebuah perumpamaan yang penting. Dan perumpamaan ini sebenarnya harusnya membawa kita semuanya pada tingkat kesadaran kebangunan pertobatan, dan kita merevolusi hati kita, merevolusi konsep pikiran kita semuanya, merevolusi lagi bagaimana kita itu memandang sebuah kebenaran, memandang tentang hakikat kekekalan, memandang hakikat tentang Tuhan Allah kita semuanya. Ini menjadi sesuatu yang serius dan sesuatu yang penting. Makanya Yesus memberikan satu perumpamaan yang sangat-sangat tegas bagi kita semuanya.
supaya kita bukan menjadi orang-orang yang berada dalam kondisi mati suri. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, perumpamaan ini diberikan Yesus kepada beberapa orang-orang termasuk Farisi dengan perumpamaan begini. Ada seorang perempuan, dia memiliki dirham, dan dirham itu baru saja hilang satu. Dan kemudian kita bisa melihat reaksi dari perempuan ini. Dan inilah yang ingin diungkapkan oleh Yesus. Ada banyak hal yang seringkali kita tidak sadari. Ada sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita yang kita tidak sadari, itu hilang. Ada sesuatu yang sangat penting yang itu menentukan hidup mati kita, tapi itu hilang. Dan kita tidak temukan itu. Dan ada begitu banyak orang yang tidak sadar. Tapi kapan itu sadar? Pada detik-detik ada satu stimulus yang membuat perempuan ini sadar. Membuat perempuan ini mengatakan, aku kehilangan sesuatu yang sangat penting. Aku kehilangan yang berhubungan dengan mati hidupku. Aku kehilangan yang berhubungan dengan masa depanku. Aku kehilangan sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda. Untuk aku serius mencari. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar bersama-sama dari perumpamaan ini. Apa yang ingin diajarkan oleh Yesus kepada kita semuanya. Mungkin kita yang merasa diri kita rohani. Mungkin kita yang merasa diri kita terlalu benar. Mungkin kita juga yang sering menghakimi beberapa teman-teman kita semuanya. Kita yang memandang mereka semuanya dengan cara pandang yang buruk, cara pandang negatif. Mungkin bagi kita semuanya yang seringkali menempatkan ukuran segala sesuatu itu hanya berkaitan dengan ukuran kebajikan dan kemoralan diri kita. Tapi kita tidak pernah menempatkan satu ukuran dan standar yang paling tinggi, yaitu Yesus dan kebenaran firman-Nya. Maka hari ini saya ingin mengajak kita semuanya belajar bersama-sama dari Kristus. Bagaimana kita memulihkan kesadaran dari mati suri kita, sehingga kita menyadari ada sesuatu yang sangat penting yang telah hilang di dalam diri kita semuanya. Perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana kita bisa memulihkan kesadaran kita saat kata kita betul-betul sedang mati suri secara iman, secara rohani. Yang pertama adalah menyalakan terang hidup kita. Nah, Bapak Ibu, Alkitab bicara dengan jelas dikatakan, kalau ada sesuatu yang hilang, yang ada di diri perempuan itu berkaitan dengan hilang, bagaimana mungkin dia tidak akan menyalakan lampu? Artinya begini Bapak Ibu, kesadaran dari perempuan ini, ya ketika dia menyadari ada sesuatu yang hilang, dia kemudian mulai menyalakan lampu untuk mencari itu semuanya. Artinya kondisi dari perempuan ini sedang berada dalam ruang gelap. Nah, itu sebabnya dia tidak bisa menyadari ada sesuatu yang hilang. Nah, kalau sesuatu yang gelap terjadi dalam hidup kita semuanya, bagaimana kita bisa tahu ada sesuatu yang hilang? Bagaimana kita juga tahu kita bisa menemukan sesuatu yang hilang? Bagaimana kita juga bisa tahu kalau kemudian sekitar kita atau tempat yang berkaitan dengan hilang itu ada di situ? Maka langkah yang pertama yang diberikan oleh Yesus yaitu menyalakan terang itu sendiri. Waktu kita menyalakan terang, maka jelas kita kemudian pandangan atau perspektif kehidupan kita itu jelas. Mengapa mudah kita kemudian menghakimi orang? Karena kita berada dalam kegelapan pikiran. Karena kita berada dalam kegelapan hati. Cara pandang kita memandang orang lain, cara pandang kita memandang Tuhan, cara pandang kita memandang gereja, cara pandang kita memandang sesama. Kalau berada dalam wilayah gelap, apa yang dapat kita dapatkan? Hanya kegelapan. Untuk menghakimi orang lain, untuk kemudian menyatakan sesuatu yang tidak benar, maka nyalakan kebenaran firman, nyalakan terang Allah, nyalakan terang Roh Kudus, supaya kita bisa melihat dengan jelas siapa diri kita. Bagaimana kita bisa menemukan sesuatu yang hilang dalam diri kita semuanya kalau kita tidak menyalakan terang dalam diri kita semuanya? Alkitab berkata perempuan itu kemudian mulai menyalakan lampu, mulai menyalakan terang, karena dia sadar bahwa dia berada dalam sebuah ruang gelap. Ketika kita berada dalam ruang gelap, maka kita kehilangan sebuah kemampuan untuk mencari, melihat segala sesuatu dengan benar, melihat segala sesuatu dengan jelas. Ketika kita berada di dalam kegelapan, maka kita tidak akan pernah bisa melihat segala sesuatu dengan sebuah konsep yang sangat proporsional. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kesadaran perempuan ini mengalami sesuatu pemulihan, dan kemudian dia menyalakan lampu oleh karena ada satu stimulus yang sangat penting. Cerita ini Bapak Ibu bukan sebuah cerita tentang dirham yang satu. Kenapa satu ini menjadi penting? Kenapa satu ini begitu sangat membuat perempuan itu tidak bisa tenang? Mengapa satu ini membuat perempuan itu bekerja serius? Nggak bisa main-main. Koin yang hilang atau dirham yang hilang
itu bukan sekedar tentang uang yang cuma kecil, tapi itu bicara tentang masa depan, itu bicara tentang kebahagiaan, itu bicara tentang kontrak seumur hidup. Nah, ini bicara tentang sebuah hidup yang baru, ini bicara tentang sebuah pernikahan. Ternyata dirham yang hilang itu menjadi stimulus bagi perempuan ini, sehingga dia menjadi sadar bahwa ada sesuatu yang penting yang hilang di dalam hidup dia. Itu akan menentukan masa depan, itu akan menentukan kebahagiaan, itu menentukan ikatan kontrak dia seumur hidup, dan itu menentukan kepada kita semuanya akan ada satu kehidupan yang sangat baru. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita ini menyelidiki stimulus yang berhubungan dengan koin, ya, koin yang hilang. Kenapa kemudian perempuan itu akhirnya berusaha sedemikian rupa menyalakan lampu supaya dia bisa kemudian menemukan koin ini? Bapak Ibu, dalam kebiasaan pernikahan orang-orang Yahudi ternyata perempuan itu mereka akan mengumpulkan koin tertentu, dan koin itu kemudian dikumpulkan dengan kerja keras mereka, dan koin dikumpulkan satu demi satu sampai terkumpul kemudian 10, dan biasanya koin itu kemudian akan dijahit, ada lubang yang kemudian itu disatukan. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Jadi koin ini kalau kemudian dia sadar ternyata ada 9, maka koin ini tidak bisa disatukan. Nah, kalau koin itu tidak bisa disatukan, maka itu menjadi malapetaka bagi kehidupan dia. Kenapa? Sebab koin ini 10-10-nya harus ada, karena itu menjadi standar, karena itu menjadi ukuran, karena itu sesuatu yang sudah ditentukan dalam kebiasaan orang Yahudi. Harus ada 10 koin, harus ada 10 dirham yang dikumpulkan oleh perempuan itu, supaya pada akhirnya ketika dia bertemu dengan kekasihnya, bertemu dengan tunangannya, maka dia dianggap sah, dianggap siap, dianggap matang untuk mendapatkan pasangan dia dan menikah. Jadi ini bicara kesatuan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mengapa ini menjadi penting? Sebab dengan kehilangan sesuatu yang berhubungan dengan 1 dirham, dia tidak bisa menikah dengan pasangan dia. Tahu tidak? Ada sesuatu yang penting juga yang sebenarnya menghubungkan kita dengan Tuhan Allah kita. Dan kalau kita berpikir ada satu kehilangan dan kita kemudian merasa tenang, merasa tidak berada dalam bahaya, maka ada sesuatu yang bahaya. Beberapa banyak dari orang-orang Kristen, mereka kehilangan kesucian, mereka kehilangan kekudusan, mereka tenang-tenang. Mereka melakukan pencemaran, mereka melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan, mereka tenang. Mereka tenang, mereka tidak terusik. Padahal kehilangan kesucian itu menjadi satu hal yang bisa memisahkan kita dari hadirat Tuhan. Kehilangan kekudusan itu bisa menghancurkan kita dari hadirat Tuhan. Waktu Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, Allah memberikan kepada dia tempat yang sangat kudus luar biasa. Dan Adam serta Hawa hanya berbuat dosa 1 kali. Dan kemudian dia menjadi najis, melakukan sebuah kenajisan, memilih sebuah kenajisan. Dan dia bukan hanya melakukan dosa 1 kali, tapi berbuat dosa yang mungkin kecil, tapi itu cukup dibuang dari hadapan Allah. Tidak bisa bersatu lagi, tidak bisa menjadi manunggal lagi dalam Tuhan. Berapa banyak kalau kita menyelidiki kehidupan kita, ada yang banyak yang hilang, yang itu sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Waktu kita kehilangan iman, waktu kita kehilangan kesabaran, waktu kita kehilangan kasih, waktu kita kehilangan kesucian. Satu saja kehilangan kesucian saja, itu sudah membuat kita tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Makanya perempuan dikatakan tidak bisa. Ini aku harus mencarinya. Kalau kita tidak diperangi, kita tidak akan lagi menemukan kesucian, kekudusan, iman, pengharapan kita kepada Tuhan Allah. Tahu tidak bahwa kehilangan kesucian, kehilangan kekudusan, kehilangan iman, kehilangan kasih mula-mula dari Tuhan, itu yang membuat kita kemudian terpisah jauh dari Tuhan. Maka Yesus bilang kepada semua umat, kamu jangan main-main. Apa yang kamu pikirkan itu bisa membuat kamu satu, karena kamu adalah bangsa pilihan, kamu adalah umatnya Allah. Kamu berpikir dengan itu kamu bisa berbuat dosa seenaknya. Dengan hal itu kemudian kamu bisa melanggar firman Tuhan. Dengan hal itu kamu berpikir, udahlah aku bangsa pilihan, jadi aku sepuas-puasnya menggunakan untuk dosa, untuk daging. Ingat baik-baik, semua hal yang berbicara tentang kehilangan, itu yang akan membuat kita tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Yang kedua, setelah koin itu kemudian diikat, ya diikat 10,
maka ditaruhlah kemudian di kepala dia. Itu sebagai hiasan. Jadi kemudian perempuan itu dia kemudian mulai memakai hiasan koin ini. Itu adalah bagian dari sebuah tanda sah. Itu adalah tanda dari sebuah kepemilikan yang datang dari Bapa. Kalau aku datang kepada mempelaiku dan mempelaiku itu kemudian memakai hiasan kepala, yang lain tidak, karena itu hanya satu pernikahan. Jadi yang pakai hiasan itu adalah pasangan dia. Itu tanda kepemilikan. Itu adalah identitas. Tahu tidak? Hilangnya bagian-bagian dari kita semuanya itu menghilangkan identitas kita yang jelas. Ada orang berpikir demikian. Bagaimana mungkin orang-orang Kristen mereka bisa melakukan pencemaran? Bagaimana mungkin orang-orang Kristen itu bisa melakukan pembunuhan? Kisah dari Sambo dan semua yang terjadi yang ada di tragedi itu, semua itu terhubung dengan kekristenan. Nah, beberapa orang mempertanyakan bagaimana mungkin mereka adalah orang Kristen, mereka melayani Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka pergi ibadah, mereka bergereja, tapi bagaimana mungkin hiasan tidak ada? Tanda yang jelas bahwa dia adalah pemilikannya dari Tuhan tidak ada. Sekalipun kita berada dalam gereja, sebenarnya hiasan kepala kita, hiasan kekudusan, hiasan kemuliaan, itu yang kemudian ketika Tuhan kita datang di tempat ini, Tuhan melihat, engkau milikku. Engkau milikku. Tapi kalau tidak ada tanda hiasan di kepala kita, maka orang akan berpikir, jadi mempelainya di mana? Pasanganku di mana? Itu yang akan terjadi. Sekarang Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, bukankah Tuhan kita ini ditunangkan oleh Kristus? Kalau sampai kata Kristus itu datang, adakah hiasan di kepala kita? Dia berkata, engkau pasanganku. Dia gandeng, dia jumpai kita, dia dekat dengan kita. Nah, kalau kemudian hiasan kepala itu tidak ada, sebagai tanda kepemilikan itu tidak ada, jadi kamu bukan pasangan, kamu bukan mempelai. Maka Yesus berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu berpikir dengan kamu keturunan Abraham, bangsa pilihan, umat pilihan, kamu berpikir kemudian Bapa terkesan? Bukan. Tuhan tidak terikat hanya sekedar dengan tanda-tanda lilia, tapi Tuhan terkesan dengan satu hiasan yang ditaruh di kepala kita, sebuah hiasan kemuliaan yang akhirnya mempelai agung itu, waktu dia datang dan menemukan kita sebagai pasangan dia berkata, aku menjemput kamu adalah Tuhan. Kita sebentar lagi akan pesta di pernikahan anak domba Allah. Itu yang akan terjadi. Mengapa perempuan ini kemudian dia menyalahkan? Karena dia tahu kehilangan satu koin ini ternyata akan merusak sebuah identitas kepemilikan dari Tuhan. Maka kita tidak bisa main. Jadi jangan mati suri, jangan kehilangan sesuatu yang sangat penting. Nah, Bapak Ibu, 10 uang itu ternyata merupakan sebuah mahar, bayaran mahar dari sebuah pihak perempuan. Kalau kita membaca dalam sejarah bangsa Israel, mereka dikenal sebagai patriark. Garis keturunan itu ditentukan oleh laki-laki. Nah, dari kebiasaan mereka, jadi kalau orang menikah, ternyata perempuan yang menaruh mahar, sebuah bayaran yang sah, ya, tanda bahwa oke, aku sah. Berarti kemudian mahar diterima, dan mahar itu diterima, maka orang itu katakan sah, kamu akan menjadi milik dari mempelai itu sendiri. Perempuan ini sadar bahwa koin yang hilang ini, kalau utuh 10 ini adalah mahar dia. Itu yang menentukan bahwa sah legitimate secara hukum, secara budaya, secara tradisi, secara keagamaan, bahwa dia diterima. Tahu tidak bahwa kehilangan iman, kehilangan cinta, kasih mula-mula, pengharapan, kehilangan kesucian, dan kehilangan sesuatu yang berkaitan dengan hal rohani, itu ternyata berhubungan dengan sebuah legalitas, bayaran mahal kita kepada Kristus. Kristus menebus kita, dan dia kemudian memberikan kodrat ilahi, dan dia memberikan kasih, dan memberikan iman, memberikan pengharapan, memberikan karakter Kristus, memberikan perasaan Kristus, pikiran Kristus. Jika itu hilang, maka kita
kita tidak akan bisa menikah dengan dia. Sebab itu adalah satu mahar yang utuh yang Tuhan sudah standarkan dalam hidup kita semua. Mari Bapak Ibu yang kekasih dari Tuhan, kita menyadari, nyalakan kalau kita menyadari ada sesuatu yang hilang dalam diri kita, kesucian kita, kemudian kekudusan kita, kemuliaan kita, iman kita, pengharapan kita, kasih kita, penyambungan kita, belas kasih kita yang hilang. Cepat nyalakan. Katakan firman Tuhan, bukankah itu adalah terang yang menuntun jalan? Bukan dalam Yohanes juga dikatakan Tuhan Roh Kudus itu adalah terang. Nyalakan Roh Kudus, nyalakan terang firman Allah ini. Jangan membiarkan hidup kita tanpa terang. Sebab kalau kita berada dalam kegelapan terus-menerus, kita tidak akan pernah dapat menemukan apa yang hilang dalam diri kita semuanya. Nyalakan cepat, jangan biarkan. Kalau kau sudah berbuat dosa, nyalakan terang. Cepat minta terang Roh Kudus, minta terang firman Allah, supaya kita semuanya cepat mendapatkan apa yang hilang itu, menemukan apa yang hilang itu. Kebenaran sebuah konsep. Selamanya kita tidak akan pernah menemukan benda yang hilang itu di dalam kegelapan. Selamanya kita tidak akan pernah menemukan benda yang hilang selama terang itu tidak pernah ada dalam hidup kita semua. Hanya terang yang bisa menolong dan membantu kita semuanya menemukan apa yang hilang. Hanya terang firman, hanya terang Roh Kudus yang bisa menolong kita menemukan apa yang hilang di dalam diri kita semuanya. Pengampunan, belas kasihan, kesucian, kekudusan, iman, pengharapan dalam hidup kita semuanya. Hanya terang firman Allah. Hanya terang dari Roh Kudus yang bisa membawa kita semuanya menemukan lagi apa yang hilang. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan firman Allah itu adalah pelita bagi jalan kita semua. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, Roh Kudus itu tajam terhadap kebenaran firman Tuhan karena dia terang, sehingga dia bisa menolong kita menemukan. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17, Roh Kudus itu memberikan kepada kita semuanya kemampuan karunia melihat, sehingga kita tajam. Mengapa dari kita semuanya tidak bisa melihat dan tidak bisa menemukan apa yang hilang di dalam diri kita? Sebab kita terus berada di dalam kegelapan. Mengapa cinta kita kepada suami kita luntur? Mengapa kita menjelek-jelekan pasangan kita di hadapan Tuhan? Karena kita berada di dalam kegelapan dan kita tidak menyalakan terang. Mengapa kita tidak bisa mengasihi Tuhan? Mengapa kita tidak bisa berkorban untuk pekerjaan Tuhan? Mengapa kita tidak bisa memikirkan tentang orang lain? Karena kita berada di dalam kegelapan. Sehingga bagian yang hilang di dalam diri kita tidak kita temukan. Yang kedua, Bapak Ibu, bagian yang kedua yang dilakukan oleh perempuan itu supaya dia bisa mendapatkan koin ini adalah bersih-bersih. Kita berkata kemudian perempuan ini setelah nyalakan dia mulai nyapu. Jadi ternyata ada satu kebiasaan juga di orang-orang Yahudi. Mereka kalau bangun rumah, biasanya rumah mereka itu dari tanah. Dan supaya kemudian suasana tanah rumah mereka itu lembut, maka biasanya ada beberapa jerami-jerami yang ditaruh di sini. Dan setelah itu kemudian Bapak Ibu yang terjadi, ketika perempuan itu menyadari ada koin yang hilang, maka dia kemudian mengambil sapu dan bersih-bersih itu. Dia bersih-bersih, dia singkirkan itu semuanya yang berkaitan dengan jerami, dia kumpulkan itu semuanya. Dan dia mulai duduk, dia dengan cermat mulai fokus, konsentrasi. Mana yang hilang, di mana dia sapu sampai menemukan hal-hal yang berhubungan dengan koin yang hilang itu. Mengapa kita tidak bisa menemukan apa yang hilang di dalam diri kita semuanya? Karena bukan saja ternyata kita tidak menyalakan lampu, kita menginginkan hidup dalam gelap, tapi kita tidak bersih-bersih. Kita tidak menyapu ruang dalam kehidupan kita semuanya. Bagus kalau Roh Kudus menerangi kita, bagus kalau firman menerangi kita semuanya. Tanpa kita mengupayakan bagian kelanjutannya, yaitu bersih-bersih, maka kita tidak akan pernah menemukan. Mari kita mengatur kehidupan kita supaya bersih. Atur pikiranmu bersih, atur hatimu bersih, atur motivasi pelayananmu itu bersih. Bapak Ibu tahu tidak? Orang itu kalau hatinya nggak bersih, melayani Tuhan itu kerasa. Perasa. Orang itu kalau melayani Tuhan hatinya bersih, motivasinya bersih, itu orang pun merasai, penyembahan itu merasai. Saya melayani kemarin di satu tempat di daerah Perumpung,
Tapi dari antara mereka semuanya saya melihat mereka adalah orang-orang yang tulus dalam segala kesadaran. Saya cerita sama istri saya, ini lagi musik nyanyi gitu, hadirat orang tidak kerasa. Pemimpin pujian, aduh tidak sebagus Pastor Minto. Tapi dalam sebuah kesederhanaan ini mereka menangis, mereka memuji, mereka tulus mempersembahkan hadirat Tuhan. Begitu kuat sekali. Setelah firman, hanya pujian penyembahan biasa, hadirat Tuhan itu melawat sampai orang keluar dari kursinya. Mereka sujud, mereka menyembah kepada Tuhan, ada yang menangis. Dan ada itu mereka kata, Tuhan aku berdosa. Hadirat itu begitu kuat. Selama kita tidak bisa bersihkan, selama kita tidak bereskan, kita tidak akan menemukan lagi urapan Allah yang hilang dari diri kita. Kita tidak akan bisa menemukan kuasa Allah yang hilang dari diri kita semuanya. Maka kita harus bersih, kita harus sadar, bersihkan. Sebelum engkau melihat orang lain, bersihkanlah kamu. Sebelum kau menilai orang lain, bersihkan pikiranmu. Ini penting Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Makanya perempuan ini kemudian begitu dia melihat terang, maka dia ambil sapu, dia mulai sapu, dia singkirin itu semuanya. Dia kemudian turun, dia duduk, dia bereskan itu semuanya. Supaya dalam kondisi bersih ini, dia bisa memilah-milah mana yang kotor, yang perlu dibuang, mana yang perlu diambil, mana yang perlu kemudian benda-benda itu kemudian tidak berfungsi, itu kemudian disingkirkan dalam hidup dia. Kira orang-orang Kristen itu sukanya ngumpulin sampah. Orang Kristen itu sukanya ngumpulin sampah. Yang kotor-kotor disimpan. Orang fitnah, orang nyakiti, disimpan terus di hati. Disimpan di pikiran. Orang mengecewakan, disimpan terus-menerus. Sampah itu beresin, bersihin. Gak tahu beresin. Saya tidak bisa lama-lama Bapak Ibu. Saya tidak bisa lama-lama kalau marah. Saya sempat singkirin itu semua. Ada orang mungkin menghina saya atau ada orang cukup saya marah kadang. Tapi setelah itu saya hilang. Karena itu bukan sesuatu yang pantas untuk disimpan. Itu kotoran, itu sampah. Saya tidak akan menemukan kehilangan dalam diri saya. Kalau saya tidak beres-beres, saya tidak bersih-bersih, saya tidak bisa. Makanya bereskan, bersih-bersih. Jangan coba membersihkan orang lain sebelum kita sendiri belum dibersih. Apa yang dilakukan para pelaku yang memisahkan kotoran-kotoran, yang menghambat dia menemukan apa yang hilang di dalam diri dia. Sehingga itu memberikan pandangan yang jelas kepada perempuan itu tentang situasi. Tapi kemudian perempuan ini mengambil sapu, bukan supaya pandangannya jauh lebih jelas lagi, tetapi supaya dia kemudian bereskan hal-hal yang menghalangi, yang menghambat dia menemukan apa yang hilang di dalam diri dia. Bapak Ibu tahu ketika palungan itu akan dipakai untuk menempatkan bagi Yesus. Maria katakan di sini ada tempat palungan yang kotor. Maka Yusuf dan Maria melakukan revolusi bersih-bersih luar biasa. Dia revolusi itu kandang, dia bersih-bersih luar biasa. Dia revolusi itu kemudian tempat palungan ini supaya Yesus layak dan pantas untuk tinggal di situ. Bagaimana Tuhan akan hadir di gereja kita? Bagaimana Tuhan hadir di rumah tangga kita? Bagaimana Tuhan hadir di pekerjaan kita? Bagaimana Tuhan hadir di gereja kita? Kalau kekotoran dipelihara, sampah ditumpuk, tidak ada yang beresin, tidak ada yang bersihkan, siapa yang akan bisa melihat kehilangan di tengah tumpukan sampah itu? Sampah hanya akan membawa penyakit dan bisa membunuh kita semua. Maka perempuan ini menyatakan satu kebenaran dalam perumpamaan. Yesus itu baik sama kita semua, supaya kita menemukan kehilangan dan kita kemudian bisa menjadi pribadi yang memiliki lagi. Kita bisa menilai orang lain dengan benar ketika hati kita bersih, ketika pikiran kita bersih, ketika mata kita bersih memandang. Seorang ibu melihat tetangganya sedang cuci di depan rumahnya. Suaminya datang katakan duduk di ruang tamu, dia lihat tetangganya sedang nyuci. Dan dia ngomong sama suaminya begini, tetangga kita ini apa nggak bisa nyuci ya? Itu pakaian masih kotor kok, pakaian masih kotor. Kenapa dia biarin kemudian dijemur?
Besok lagi dia lakukan itu terus-terus, ngomong itu semua. Satu saat suaminya bangun pagi-pagi, kemudian dia bersihin kaca jendela dia. Dan kemudian istrinya duduk lagi di tempat yang sama. Terus dia ngomong sama suaminya, lihat tetangganya sedang cuci. Wih, tetangga kita sekarang sudah belajar nyuci dengan bersih. Suaminya berkata, bukan tetangga kita yang tidak bisa nyuci, jendela kita yang kotor, sehingga kamu bisa melihat orang lain yang bagus pun, yang bersih pun jadi kotor. Maka perlu bersih-bersih, beres-beres pikiran kita, hati kita, roh kita, jiwa kita, mata kita, telinga kita, supaya kita bisa menilai orang lain itu dengan baik, dengan benar, dengan jelas. Yang terakhir, bagaimana caranya kita menemukan apa yang hilang dalam hidup kita semua? Kita berkata, lalu perempuan ini mencari dan dia menemukan. Wanita itu kemudian mulai memburu, dia mulai mencari, dia mulai dari tahap demi tahap, dia mulai mencari itu semuanya. Dia pastikan, oh ini di sini. Dia tidak bergerak lama, dia konsentrasi, dia fokus benar-benar kepada koin itu semuanya, sampai dia kemudian mendapatkan. Tahu tidak sebenarnya apa yang hilang dalam diri kita semua bisa ketemukan kalau kita kemudian menjadi fokus sama Tuhan. Beribadah itu bagus, tapi kalau ibadah sini pindah sini, ibadah kita udah ada di sini, oh kita mau ibadah ke sana, Bapak Ibu jangan bangga. Kita tidak akan pernah menemukan apa yang hilang dengan kita banyak beribadah di tempat-tempat lain. Kita hanya bisa menemukan apa yang hilang ketika kita berada dalam satu konsentrasi, satu fokus. Uang yang hilang itu ada di dalam rumah. Jadi ada orang, ini yang hilang di dalam rumah, tetapi kita keluar, carinya itu di luar rumah. Kita tidak akan menemukan itu. Berapa banyak dari kita semuanya berpikir, saya akan menemukan apa yang hilang itu ke pendeta-pendeta yang besar. Saya akan menemukan itu kalau saya KKR di Jakarta, kalau saya KKR di Bandung, oh kalau saya KKR di tempatnya itu loh, Andi Simon. Kau tidak akan temukan. Di mana kehilanganmu, di situlah kita harus cari. Di mana kau merasa hilang, mungkin kehilangan disebabkan oleh pendetamu, kau tidak boleh pergi, cari di situ sampai temu. Artinya harus ada rekonsiliasi. Temukan itu semua, cari dengan cermat, cari dengan fokus, konsentrasi, bukan di luar, di dalam. Berapa banyak orang-orang Farisi dan ahli Taurat juga berpikir demikian. Kita kehilangan, tapi kita tidak larinya kepada Tuhan. Kita larinya menemukan berusaha terus-menerus di pendeta-pendeta besar. Tapi sebenarnya bukan itu esensinya. Kita harus bisa menemukannya lagi di dalam Kristus Tuhan. Ada begitu banyak cerita-cerita tentang yang hilang. Dalam perjanjian lama, ketika Elisa hendak membangun sebuah tempat, tiba-tiba kemudian tukangnya yang punya kapak itu hilang. Kemudian ditemukan di tempat itu. Kapak itu bicara tentang produktivitas. Kapak yang hilang itu juga bicara tentang produktivitas, bicara tentang dunia kerja, bicara tentang hasil yang luar biasa. Saya berdoa hari ini, kita jangan mati suri. Jangan mau kita tidak sadar ada satu kehilangan dalam diri kita sendiri. Saya jujur Bapak Ibu, jujur, kita punya doa. Sebenarnya kita kalau bangun pelayanan kita itu dengan doa yang sungguh-sungguh. Saya yakin hadirat Tuhan. Dulu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya pujian penyembahan itu satu kali. Ada orang itu yang dari Jakarta, mereka naik mobil, itu dihentikan Tuhan itu di hotel. Dia kaget, pokoknya dihentikan, kamu datang ke sini. Dia ibadah di tempat kita. Dia sakit jantung. Dia datang di tempat ini, dia ingin istirahat dulu sebentar. Setelah itu dia ingin pulang, karena besok dia harus operasi ring jantung dia. Waktu pujian penyembahan di tempat sini Bapak, pagi itu sebelum ibadah, tiba-tiba hadirat Tuhan itu sampai di jalan. Dan orang itu hadir di gereja kita. Begitu dia ibadah, dia merasakan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan yang luar biasa. Setelah itu dia pulang, dia periksa. Dokternya bingung gini, kenapa jantungmu sehat? Enggak perlu deh. Kita kehilangan atmosfer kuasa di dalam pelayanan kita. Kita kehilangan rasa hormat kita kepada Tuhan Allah kita. Kita kehilangan itu semua. Kita mati suri, sehingga kita tidak sadar ada yang hilang begitu banyak. Gereja kita dikenal sebagai gereja yang penuh kasih kekeluargaan yang kuat.
Tapi kita tidak merasa ada sesuatu yang hina di dalam kerukunan dan cinta kasih kita semua. Ikatan kekeluargaan kita. Kita tidak sadar itu semua. Itu sebabnya kita banyak kehilangan. Dan ketika kita kehilangan, kita tidak sadar. Itu yang membahayakan. Saya bersama dengan teman saya, walaupun saya melayani di gereja kecil, saya bilang, ayo kita berdoa yuk. Habis ibadah saya minta kita doa, tumpangin tangan saya, tumpangin tangan saya. Saya berharap kita semua yang menyadari bahwa kita tidak mati suri. Mari kita nyalakan api, menyalakan lampu Roh Kudus, nyalakan lampu firman Tuhan. Mari kita bersih-bersih, mari kita serius mencari. Kiranya kebenaran firman Tuhan itu mengingatkan hati kepada kita semua. Siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Di musik. Ambil fikir. Adakah yang hilang di dalam iman? Adakah yang hilang dalam pengharapan? Adakah yang hilang dalam belas kasih? Adakah yang hilang di dalam kesucian? Adakah yang hilang di dalam kemuliaan? Tapi kita tidak sadar. Hari ini mari kita belajar dari perumpamaan. Saudara kami
suka lagi pengampunan. Kita tidak suka lagi tentang sesuatu yang berkaitan dengan surga. Tapi hari ini mari kita menemukan apa yang hilang. Katakan kepada Tuhan, aku tidak mau berlarut-larut kehilangan sampai aku tidak sadar diri. Sebelum kita masuk dalam tubuh dan darah Kristus, teliti apa yang hilang di dalam diri kita. Kita yang tahu masing-masing. Jangan sampai kita kehilangan. Terlalu berharga kalau kita kehilangan Tuhan. Terlalu rugi kita kalau kehilangan Tuhan. Sangat rugi kalau kita kehilangan Tuhan. Sangat rugi kalau kita kehilangan Yesus. Cari Dia. Nyalakan api. Nyalakan cinta. Nyalakan Roh Kudus. Nyalakan firman. Bersih-bersih. Cari Dia dengan serius. Cari Tuhan bukan karena perasaan. Cari Tuhan dengan serius. Mari siapkan hatimu sebelum masuk dalam tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama. Angkat roti di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan atas tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua. Bukankah kita hidup karena kematian Kristus yang tidak pernah kehilangan cinta kasihnya, pengampunannya, belas kasihan kepada kita semua? Bukankah kita menikmati banyak berkat karena pengorbanan Kristus yang tidak pernah kehilangan kesabarannya, anugerahnya, sekalipun kita melukai, menyakiti Dia? Bukankah kita berhutang banyak kepada Dia? Mengapa kita meninggalkan, menghilangkan yang sangat penting dan vital dalam hidup kita, Yesus? Baharui lagi, revolusi lagi hati, revolusi kasih kita, pikiran kita, bersihkan supaya Yesus pantas dan layak dalam hidup kita semuanya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Angkat tinggi cawan di atas kepala kita semua sebagai tanda penghormatan atas darah Kristus yang dicurahkan bagi kita semua. Bukankah darah kita adalah darah yang berbau DNA, kejahatan, dosa? Tapi Yesus memberikan darahnya supaya DNA itu diubah. Kita memiliki DNA darah Allah, darah Kristus. Bukankah itu adalah pengorbanan Kristus? Jangan hilangkan sebuah kebenaran tentang DNA Kristus di dalam tubuh kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita semua. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Mari angkat kedua tangan dan mengucap syukur bersama-sama. Bersyukur, berterima kasih kepada Dia yang telah menyelamatkan kita sehingga kita tidak kehilangan kerajaan Allah, yang telah menyelamatkan kita sehingga kita tidak kehilangan kesucian Allah, yang telah menyelamatkan kita sehingga kita tidak kehilangan kasih karunia Dia. Mari puji Dia, sembah Dia. Haleluya. Kau ditinggikan, Kau disembah. Haleluya dan selamat
Mari berdoa bersama-sama. Bangkat tangan kanan ke atas kepalamu. Angkat kirimu di dadamu. Katakan perkataan profetikmu. Katakan perkataan iman. Demi nama Tuhan Yesus. Kamilah. Kamilah. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan chordnya ini satu kali lagi. Saya minta Ibu Elisa yang akan berdoa. Tentukan firman-Mu, Kerinduan kami yang paling dalam, yang paling tinggi adalah menyenangkan hati Tuhan. Tapi seringkali kami gagal dengan kedagingan kami Tuhan. Kami gagal mengalahkannya, kami gagal melemahkannya, kami gagal untuk menurunkannya. Dan kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Kami membutuhkan pertolongan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan pimpinan Roh Kudus atas hidup kami. Supaya tidak ada yang hilang dalam hidup kami. Tidak ada kotoran dalam hidup kami, supaya hidup kami bersinar, supaya kami menjadi berkat, jalan kami terang, kami berdampak, kami hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu, kami ingin berserah, dan kami mohon Engkau mengambil tangan kami, Engkau mengambil hati kami, Engkau mengambil hidup kami Tuhan, supaya kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai kami berjalan menurut perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu dan memberkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Saya undang Bapak Gembala bisa bangkit berdiri dan boleh menghadap ke jemaat Bapak. Ya. Saya undang sekali lagi untuk kita bangkit berdiri saudara dalam hitungan yang ketiga nanti kita akan katakan terima kasih Bapak Gembala atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati ya. 2, 3. Terima kasih Bapak Gembala atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian bagi nama Tuhan saudara. Silakan duduk. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan kita. Yang bertugas membawakan kantong palet bisa maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Pak Adi bisa berdoa buat persembahan kita ya. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini Bapak. Dan kami terima kasih Tuhan, dengan kasih izin Tuhan kami sudah menikmati darah dan tubuh Yesus ya Bapak. Ya Bapak, perjamuan Tuhan boleh mengingatkan kembali Tuhan akan pengorbanan Tuhan Yesus kepada kami ya Bapak. Menyambut perjamuan ini Tuhan bisa menyembuhkan kami yang sakit ya Bapak. Didiamkan beban berat Tuhan pada saat ini ya Bapak. Kiranya Tuhan kau beri kekuatan, memberi solusi dalam pergumulan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan dan berkati hamba-Mu yang sudah melayani firman Tuhan dan kebenaran-Nya Bapak, dan juga perjamuan kudus ini ya Bapak. Berkati hamba-Mu dengan hikmat marifat daripada Tuhan. Tuhan juga memberikan pelayanan yang lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami memberikan persembahan ya Bapak, dan berkati tangan-tangan yang akan memberi kaum yang belum sempat memberi ya Bapak. Biarlah Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan ya Bapak. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Mari kita memberi dengan sukacita. Ya shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Dan yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kalau Anda boleh bangkit berdiri di tempat. Ada yang baru pertama kali? Oh, iya, itu kakaknya Pak Eri. Iya, selamat datang Ibu. Saya bertemu dengan sudah berapa tahun, udah lama banget ya. Kami senang Ibu bisa hadir, itu beribadah bersama-sama dengan kami. Yang lain kali kalau datang lagi ke puncak, kita beribadah bersama. Baik, Bapak Ibu, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Gembala yang melayani firman, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Kegiatan minggu ini seperti biasa, ada kegiatan tapi ada perubahan sedikit. Hari Senin paguyuban Sunda yang biasanya hari Rabu diubah hari Senin, dan hari Rabu ada latihan vokal grup kaum wanita. Nanti tempatnya akan dikonfirmasi menyusul. Kemudian hari Jumat ada ibadah umas
teknis di tempat Ibu Magda. Kalau ada perubahan nanti akan di share di grup dan petugas yang ada di sana. Kemudian terus kita berkumpul, kita berdoa untuk kerinduan kita untuk memiliki tempat ibadah yang permanen, Bapak Ibu Saudara. Dan saya dan Bapak Gembala terus menjalin hubungan dengan siapa saja untuk mereka bisa mendukung kita, baik doa, memberikan support, semangat, dan siapa tahu juga Tuhan bisa menggerakkan mereka untuk bisa memberikan dukungan secara lebih dari doa dan support, semangat. Kemudian terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati berlipat kali ganda untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Terus kami himbau Bapak Ibu untuk menjaga kebersihan hotel, ya sekalipun kita bayar, tapi tetap mencerminkan sebagai orang percaya yang bertanggung jawab, menjaga kebersihan. Paling tidak sampahnya sendiri saja, ya dikantongin, nanti ketemu tempat sampah, dibuang di tempat sampah, ya. Baik. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan September. Kalau ada yang terlewat, silakan konfirmasi kepada saya. Anniversary Bapak Ibu Dharma tanggal 5, ya, besok ya. Kemudian ulang tahun Ibu Anggi Sianturi tanggal 6. Ibu Anggi sudah pasang status, siapa yang mau ngirim kado sangat diterima mulai hari ini. Om Amin Esra tanggal 6 sama. Kemudian Ibu Vivera Marhemi Sitorus tanggal 11. Kemudian Ananda Bella Setia tanggal 13. Ibu Sofia Siwati, Ibu Evi, orangnya ada di belakang, tanggal 15. Kemudian Ibu Ayu Yulianti, mamanya John, tanggal 15, Bapak Josnadi tanggal 16, Saudara Ferry Yohanes Setiawan tanggal 16, Ananda Reva Sidik tanggal 27, dan Ananda Alfian tanggal 30. Tidak ada pengumuman lain? Tidak ada. Nanti sore atau siang ada bimbingan pranikah di Pastori untuk Saudara Rizka dan Saudara Niko. Ya, mohon mempersiapkan diri. Oke, baik, kita akan berdoa sapaan bersama. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang dikasihi. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk sepanjang ibadah kami. Engkau memberkati kami. Biarlah Engkau menggemburkan tanah rohani kami, tanah hati kami, tanah pikiran kami, tanah hidup kami, untuk terus dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kami tidak menolak untuk dibentuk, kami tidak menolak untuk diproses, kami tidak menolak Tuhan untuk berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa Engkau memberkati gereja kami dalam segala kegiatan-kegiatan program gereja, baik dari hari Senin sampai ke hari Minggu. Engkau memberkati para hamba Tuhan, Engkau memberkati para pelayan, Engkau memberkati semua para pengurus. Tuhan, hikmat marifat menguasai dan memimpin mereka semuanya. Kami juga berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati baik dari sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan dewasa dan lansia. Tuhan memberkati mereka, menjaga kesehatan mereka. Tuhan memberkati dalam sekolah mereka. Tuhan juga memberkati pertumbuhan rohani mereka supaya semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan seluruh jemaat kami Tuhan, baik mereka baik di instansi yang swasta, bahkan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati. Kau menemukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang tepat untuk mereka. Terima kasih kalau Tari boleh mendapatkan pekerjaan dan mulai besok akan bekerja. Biarlah dia bekerja bertanggung jawab seperti untuk Tuhan, dan biarlah dia menjadi berkat di tempat pekerjaan yang baru. Dan Tuhan juga terus memberkati anak-anak kami, baik yang mereka yang kuliah, baik mereka yang sedang mengejar cita-cita. Tuhan akan campur tangan, Tuhan memberikan jawaban yang indah pada waktunya. Kami berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, Kau memberkati untuk kerinduan kami memiliki gereja yang permanen. Sampai hari ini kami tidak pernah bosan untuk berdoa, untuk berseru, untuk percaya kepada Tuhan,
bahwa Tuhan Engkau akan mewujudkan kerinduan kami. Dan biar kami bersatu hati Tuhan, kami sepaham Tuhan, kami memiliki komitmen bersama Tuhan, baik dalam doa, baik dalam spirit, bahkan kami mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan yang sedang kami rindukan. Terima kasih untuk relasi-relasi mitra-mitra gereja kami, baik HPL, baik Yayasan Motaikar Jembatan Kasih, baik donatur yang terus membiayai tempat ibadah kami, dan orang-orang yang setia mendoakan kami, bahkan donatur dari gereja kami. Tuhan melipat gandakan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Engkau memakai mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Biarlah hidup mereka makin hari makin dimuliakan oleh Tuhan, dan berkat Tuhan yang baru dan segar terus mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk layanan ini yang kami pakai untuk beribadah. Tuhan Kau memberkati owner, memberkati manajemen, memberkati tempat ini. Hadirat ilahi itu nyata hadir di tempat ini dan menjadi berkat, berdampak bagi sekitar tempat ini. Dan hotel ini tidak kekurangan klien, tidak kekurangan pelanggan Tuhan. Terus Engkau menjadikan hotel ini magnet untuk terus diberkati dengan berkat Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk wilayah Cipanas, Cianjur, prostitusi yang tinggi, narkoba yang tinggi, juga LGBT yang tinggi, dan juga kenakalan-kenakalan remaja yang lain. Roh teritorial kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengasihi, kami mencintai Cipanas, kami mencintai Cianjur. Tuhan, Kau membersihkan, Engkau beracara melalui anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, yayasan-yayasan, baik hamba-hamba Tuhan juga yang ada di seluruh Cipanas, untuk kami boleh menjadi berkat, menjadi terang, dan kami juga boleh mewartakan Injil, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, untuk mereka boleh percaya dan bertobat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami terus berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, memberkati presiden kami, memberkati para menteri dan jajarannya, Tuhan memberkati pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Hikmat marifat, roh Tuhan memimpin mereka boleh memimpin dengan roh yang takut akan Tuhan. Hikmat marifat menyertai mereka sehingga kemakmuran, kejayaan, dan kebahagiaan dirasakan oleh seluruh rakyat bangsa Indonesia. Tuhan juga terus memberkati untuk segala perkumpulan-perkumpulan jemaat yang baik mereka yang ada hadir di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Ku campur tangan dalam setiap perkumpulan-perkumpulan setiap jemaat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Tadi kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan September ini. Tuhan, Engkau memberkati hari lepas hari dengan yang manis, dengan yang indah, dengan yang segar dalam kehidupan seluruh jemaat kami yang berulang tahun. Sukacita Tuhan mereka rasakan, kesehatan mereka rasakan, berkat Tuhan terus berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari keluarga yang kasih dalam Tuhan, kita berdiri bersama-sama, angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kutuk kita semuanya. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya, dan kita pantas dan layak oleh karena anugerah kasih sayang dan pengudusan Kristus Yesus dalam Roh Kudus, sehingga kita benar-benar akan menjadi putra-putra surgawi yang luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istri, Tuhan memberkati anak-anakmu, semua orang yang tinggal di dalam keluargamu diberkati karunia. Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh karena Tuhan Yesus memastikan engkau memiliki produktivitas hasil yang luar biasa. Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan memberkati masa depan dan masa depan keturunanmu. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita. Kita akan bersama-sama dalam cinta kasih Tuhan Allah kita yang kekal, yang tak dapat dipecahkan oleh apapun juga. Pulanglah dan bagikan berkat rohani, berkat jasmani kepada orang-orang yang belum percaya, supaya mereka melihat Yesus yang ada dalam hidupmu dan beritakanlah Injil. Maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saat itu ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.